بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال رحمه الله: باب في الصعود. Sa'ud itu adalah obat yang disebut kurah, dan sa'ud ini adalah kurah untuk hidung, jadi ditereskan pada hidung. Ada satu lagi kurah ditereskan pada mulut, itu namanya ladud. Nah, وبه إليه فلا تكن بالمشرك وبه إليه قال عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشرك فقال هو من عمل الشيطان. Nushrah itu adalah ruqyah untuk orang yang kejinan, dan ini disebut amal syaitan karena mengandung kata-kata syirik atau mengandung kata-kata yang tidak bisa dipahami. Maka ruqyah itu ada dua, ada yang syar'i, ada yang bid'ah. Yang syar'i kalau kita menggunakan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat Quran. Sementara yang bid'ah adalah yang mengandung syirik atau yang tidak bisa dipahami. Babul fit tiryaq. وبه إليه قال عن عبد الرحمن بن رافع الترمذي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت أن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من كبر نفسي. قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد أخص فيه قوما يعني عبد الله. Teriak itu adalah obat untuk racun, untuk menghalau racun. Nah, maka hadis ini mengatakan kalau saya melakukan salah satu dari tiga ini, berarti saya itu termasuk orang yang ma'ubali ma'ata itu tidak peduli terhadap apa yang saya lakukan. Artinya orang yang bersikap masa bodoh, nggak pernah mempedulikan apa yang dilakukan baik atau tidak. Seandainya saya melakukan tiga ini, berarti tiga ini tidak boleh beliau lakukan. Tapi untuk teriak, kata Abu Dawud, ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW secara khusus, tidak untuk semua orang ya. Karena kalau kita terkena racun, ya bagaimana lagi kalau tidak diobati, apakah diri akan mati. Kemudian tamimah itu adalah jimat. Maka jimat termasuk adatnya orang-orang syirik yang digantungkan pada sepeda atau di rumah atau yang lain-lain. Demikian juga syair ini hanya untuk Nabi SAW. Adapun untuk selain Nabi maka tidak ada masalah syair itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, syair itu seperti ucapan biasa, baiknya baik, buruknya buruk. Nah, وبه إليه قال تكن في الأدوية المكروهة. وبه إليه قال عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وبه إليه قال عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دفء جعلها الدواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. difdi pakai kasrah. Adapun orang-orang umum, orang-orang awam, mereka membaca difda. Jadi ahli lughah pakai kasrah. Itu artinya kata. Dan ini menunjukkan bahwa kata itu haram. وبه إليه قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حساس من فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Hasa minum, dan ini menunjukkan bahwa tidak boleh berobat dengan racun, karena racun itu termasuk ad-dawa'ul khabith. Maka contoh dawa'ul khabith yang disebutkan pada hadis pertama itu adalah difda dan racun. Kemudian khalidan mukhalladan ini adalah bagi orang yang menghalalkan perbuatan tersebut, karena orang yang menghalalkan bunuh diri itu sudah murtad dengan sebab dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama ya. Tafsiran yang kedua, khalidan mukhalladan itu adalah maksudnya tinggalnya lama di dalam neraka.
sehingga kalau ada orang muslim bunuh diri di nerakanya lebih lama daripada yang lain-lain. Nah, وبه إليه قال نبيه ذكر ذلك بن سويد قال سويد بن عبيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه فقال له يا نبي الله إنه دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها الداء. maka semua yang haram tidak boleh untuk berobatnya. Misalnya cacing, kalau kita meyakini haram, tidak boleh untuk obat. Kemudian juga tokhak, kalau kita meyakini haram, tidak boleh untuk obat. وبه إليه قال عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام. Dhaif meskipun maknanya sahih sesuai hadis-hadis yang sebelumnya tadi. وبه إليه قال وكنت تمرة الأجوى. Ajwah itu adalah korma bagus di Madinah. Pohonnya disebut lina, qata'tum min lina. Dan di Indonesia harganya sekitar 300.000 1 kilonya, lebih mahal daripada yang lain-lain, agak kecil hitam. وبه إليه قال عن سعد قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده بين ثديي حتى وجدت الدرداء على فؤادي فقال إنك رجل مسلم ائت الحارث بن ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فيأخذ 7 تمرات من أجود المدينة فليجعلهن بلوهن ثم ليلتقى بهن. Maf'ul, orang yang sakit pada hatinya, sama dengan mabutun, sakit pada botolnya, maka dibuat maf'ul. Harith bin Kaladah, seorang dokter yang populer, maka dia dipilih oleh Nabi, padahal mungkin ada dokter yang lain, itu karena kepopuleran atau kemahirannya. Jadi istilahnya ada junior, ada senior. Ini yang senior. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk memakai kurma ajwad, jumlahnya 7, dan 7 ini memiliki keistimewaan yang diketahui oleh Rasulullah SAW yang kita tidak mengetahuinya. Falja'hunna adalah menumbuhnya, binawahunna beserta bijinya. Nah, maka kurma itu segala sesuatunya bisa dimanfaatkan, termasuk bijinya bisa untuk obat. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan orang mukmin itu seperti pohon kurma, yaitu segala sesuatunya bisa dimanfaatkan dari atas sampai bawah, akar-akarnya pun juga bisa dimanfaatkan. Thumma liyaruddaka, ladu itu adalah kurang pada mulut. Kalau sa'ud, kurang pada hidung tadi. Dan hadis ini dhaif. وبه إليه قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبها 7 تمرات أجود لم يضره ذلك اليوم صوم ولا صيام. Ini fadilah kurma ajwah. Bagaimana dengan kurma selain ajwah? Kata Syekh bin Baz, semoga, mudah-mudahan sama. Karena bisa jadi Nabi menyebutkan ajwah ini karena yang mudah didapat di Madinah adalah ajwah. Nah, sehingga untuk ajwah ini pasti. Untuk selain ajwah itu semoga sama manfaatnya. Tasabbah itu makan pagi atau sarapan. وبه إليه قال باب في الحلاق. وبه إليه قال عن أم قيس بنت موسى قالت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنيه قد أعلقت عليه من الإدراك فقالت ألا ما تتغرنا أو لا تكنا بهذا العلاق عليكم بهذا العيد الهندي فإن فيه 7 أشفية من هذا الجنب 9 من الإدراك ويلد من ذات الجنب. Al-ilab itu adalah menekan bagian sakit dengan jari. A'laqtu minal udrah, saya telah menekan dengan jari pada dari sebab udrah. Udrah itu adalah radang tenggorokan. Maka dilarang oleh Nabi SAW.
alama atas dasar apa tadhurna kalian itu mencolek dengan jari. Tadhurna itu sama dengan ilak tadi. Bihadal ilak, dengan cara ilak ini tadi. Jadi kenapa dicolek-colek itu, kasihan ya, tambah sakit. Karena biasanya itu dicolek itu ditusuk dengan jari ya, sampai dia keluar darah atau sampai pecah. Nah begitu sudah pecah itu anaknya menangis dahsyat, tapi habis itu kemudian biasanya kemudian diam. Nah oleh Nabi dilarang ya, jangan begitu, kasihan anak-anak. Kalian pakai udul hindi. Udul hindi di Indonesia sudah banyak dijual ya. Nama lainnya kistul hindi atau udul hindi. Kemudian dia mengandung 70 penyembuhan. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan 7 kesembuhan. Tapi beliau hanya menyebutkan satu, yaitu Dhatul Jambi, radang paru. Jambun itu adalah samping ya, karena paru kita adalah samping kanan sampai kiri. Nah, untuk mengingatnya itu ya. Dhatul Jambi, radang paru-paru. Kenapa Nabi tidak menyebutkan 7 semuanya? Karena beliau diutus bukan sebagai dokter, tapi diutus sebagai da'i atau rasul. Yus'atu min al-udrah, dilakukan sa'ud, yaitu kurah hidung. Wailadu, dan dilakukan kurah mulut min dhatul jambi. Dari penyakitnya beda, maka cara meneteskannya beda. Kalau udrah, yaitu radang tenggorokan, malah masukkannya dari hidung. Kok bisa gitu? Ya karena dari hidung nanti akan masuk ke tenggorokan. Jadi bukan malah dipaskan di tenggorokannya itu, bukan ya, tapi lewat hidung dulu. Atau enggak Dhatul Jambi, paru-paru, nah itu lewatnya pada mulut. Nah, Wabihi ilaihi qala bakun bil amri bil qudri. Wabihi ilaihi qala an ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltasu min thiyabikum al-bayat fa innahu min khairi thiyabikum wa qafimu fiha mawtakum wa inna khaira atharikum al-ithmi Mijalul basara wa in bitisya'a. ismit itu adalah batu hitam kemerah-merahan dari gunung yang biasa digunakan untuk celak. Kalau mau lihat gunungnya kayak bagaimana, itu di YouTube sudah banyak ya, terus saja Jabalul Ismit dan sejenisnya. Mungkin seperti penambangan batu-batu. Nah, Wabihi ilaihi qala bakun maja'atul ain. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ainu haqqun. maksudnya betul-betul ada ain itu, jadi bukan isu saja, tapi memang betul-betul ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu mata seseorang melihat kepada orang lain akan menyebabkan sakitnya orang yang dilihat. Dan itu ada 2 macam. Yang pertama mata yang hasad, yang kedua mata yang takjub tetapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana yuqalu al-ainu fa yatawadda bima yaghsilu bihi al-ain. Al-ain orang yang melihat, al-ma'in orang yang dilihat. Bisa karena hasad, bisa karena takjub dari. Seperti salah satu sahabat Nabi sedang mandi dan kulitnya sangat putih. Maka sahabat yang lain mengatakan betapa putihnya orang ini, mengalahkan cewek-cewek yang dipingit. Maka langsung dia sakit di kamar mandi tadi. Karena kamar mandi zaman dulu sederhana ya, hanya menutupi bagian aurat, bagian kepala dan separuh badan, atau badan atas masih terlihat. Maka langsung orang yang dilihat ini jatuh, akhirnya dilaporkan kepada Nabi. Nabi tanya, kira-kira siapa yang melakukannya? Nah, disebutkan itu si fulan. Maka si Ain itu kemudian oleh Nabi disuruh berwudu, dan air wudunya tidak dibuang ya, tapi dimasukkan di ember. Nah, kemudian bekas air wudunya itu digunakan untuk menuangkan orang yang dituangi orang yang terkena itu, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mengetahui siapa ainnya.
Kalau kita tidak mengetahui maka caranya air dimasukkan air, kemudian kita ruqyah dengan bacaan-bacaan Quran, kemudian disiramkan pada al-ma'in yang akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wabihi ilaihi qala babun fil ghaib. al-ghaib yaitu suami menggoda istri padahal dia masih menyusui. Wabihi ilaihi qala an Asma binti Yazid bin Sufyan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la taqtulu awladakum silam fa inna al-ghayra yudriku al-faris fa yudfiruhu an farasi. Hadis dhaif. Jangan membunuh anak kalian secara sir, yaitu dengan melakukan ghail. Karena kalau kamu melakukan ghail, maka yudrikul faris, itu akan mendapati orang yang ahli kuda, yang menunggang kuda, fayudfiruhu, lalu dia menjatuhkannya dari kudanya. Jadi anak kita ketika sudah dewasa dan menjadi ahli kuda, enak-enak naik kuda, tiba-tiba jatuh langsung mati. Kenapa? Karena dulu Anda melakukan ghaib terhadap istri Anda, terhadap ibunya dia, sehingga dia menjadi orang yang tiba-tiba bisa mati seperti ini. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga hukum ghaib adalah mubah berdasarkan hadis berikutnya. Wabihi ilaihi qala an Aisyah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam an jaddi ummihi Asafiyah anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laqad hamamtu an anba anil ghailat hatta dhakartu annahum bil faris yaquluna dhalika shay'atu bi awladihim. Qala Malik al-ghailat ayyana sawajib imra'atahu wa hiya tulid. Nah, dan ini menunjukkan bahwa adat-adat orang-orang kafir apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam maka tidak masalah untuk dilakukan. Orang-orang Arab tidak ada yang melakukan ghailah karena ada isu tadi. Sementara orang-orang Ajam, orang-orang kafir melakukan ghailah dan ternyata tidak masalah karena dia akhirnya meniru mereka. Sebagaimana orang-orang Arab tidak biasa cebol dengan air, mereka biasanya dengan batu. Tapi melihat orang-orang Yahudi cebol dengan air, akhirnya mereka mengikuti. Ini adalah produk atau adat kafir, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Nah, Wabihi ilaihi qala babun fi ta'liq at-tamanni. Wabihi ilaihi qala an Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna al-qawla kama huwa qawla syirkun. hati walah. Berarti kalau syirkun qala itu inna taqulu hadha wa qad ini sesuatu yang akan dilakukan oleh yakini saya kami sekarang. Kemana Abdullah inna madati yang amal syirkan karena yang fusuha biyadihi faidah rafaha kasa anda. Bila makanya yang fikir antakuli karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajibul ka asraf an-nas ishtihad wa syafi la syufa'a illa syufa'a ma yuradu bisakana. Yang dimaksud tiwalah itu adalah mantra-mantra untuk suami cinta kepada istrinya. Istilahnya apa itu? Gendam atau apa istilahnya? Pelet. Bahasa Indonesia, bahasa di kita mungkin pelet itu ya. Supaya seseorang itu cinta kepada orang lain. Bisa istri kepada suaminya supaya suaminya tidak lari, tidak poligami. Bisa juga kepada seorang wanita yang bukan suaminya supaya dia mau menikahinya. Bisa juga dibalik, yaitu laki-laki yang melakukannya kepada perempuan, anak perempuan melet laki-laki atau laki-laki melet perempuan. Ini semuanya perbuatan syirik. وفيه إليه قال عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو همة. Humah itu adalah bisa dari hewan-hewan yang berbisa. Yang dimaksud la ruqyata ini adalah la ruqyata anfa'. Jadi bukan berarti tidak boleh ruqyah. Ruqyah yang paling manfaat adalah ruqyah apabila terkena ain atau terkena humah. وفيه إليه قال رجل من جمع بالإفطار
وفي إليه قال عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل على ثابت بن قيس قال أحمد وهو مريض فقال اكشف القيس والتنحاس عن ثابت بن قيس ثم أخذ ترابا من بطحه فجعله في قدمه ثم نفخ عليه بماء وصبه عليه. قال أبو داود قال ابن مسلم Yusuf bin Muhammad Rasul. Jadi cara meruqyah adalah dengan membaca doa-doa, baik itu dari Quran atau dari Sunnah atau dari doa yang kita buat sendiri, tidak ada masalah. Kemudian dicampur dengan turab, debu, karena debu ini mengandung keberkahan dalam bab ruqyah. Nah, setelah kita meruqyah, kemudian ditiupkan pada area yang sudah disiapkan, yaitu air. Maka cuma perlu 3 bahan saja: air, debu, kemudian ludah dari setelah kita meruqyah itu. Nah, dan hadis ini derajatnya dhaif. وفيه إليه قال أنه بن مالك قال كنا نأتي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اتبعوا علي الباطل لا تكسبوا الباطل ما لم تكن شركا. Syirkan atau yang tidak dipaham maknanya. Nah, maka Nabi menyebutkan satu yang dilarang, para ulama menyebutkan yang lainnya lagi yang dilarang, yaitu kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami, karena kalimat-kalimat tersebut dikhawatirkan mengandung kesyirikan juga. Nah, وفيه إليه قال عن الشفاء بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند رخصة فقال لي ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة. Namlah di sini bukan semut ya. Itu adalah satu ruqyah yang biasanya orang-orang Arab itu menggunakannya, yang dilakukan untuk kuruh atau luka-luka yang muncul pada lambung atau pada janin. Nah, maka biasanya yang melakukannya adalah para perempuan. Nah, ini ruqyah model orang-orang Arab dulu oleh Nabi dibiarkan. Kenapa? Karena tadi tidak mengandung kesyirikan. Seandainya dia mengandung kesyirikan, maka pasti akan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, وفيه إليه قال عن سعد بن معاذ يقول مررت بسير فاغتسلت فيه فهرست مهموما فرمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو التثبت يتعود. قال فقلت يا سيدي ورقى صالحة فقال لا رقية إلا في نفس أو همة أو رطبة. قال أبو داود الهمة من الحياة وما ينسى. ya, itu penjelasan tentang humah tadi ya, yaitu bisa dari ular dan segala sesuatu yang yalsa, yang mengandung bisa kalau dia itu menyengat. Lalu kita fi nafsin yang dimaksud ini adalah ainin. Kenapa kita artikan ainin? Karena dalam hadis yang tadi Nabi mengatakan ainin, sementara kaidahnya adalah al-hadis yufassiru ba'duhu ba'dan. Maka kata-kata nafsun itu tergantung kondisi kalimatnya, apa terjemahnya itu. Bisa bermakna nyawa, bisa bermakna jiwa, bisa juga bermakna ain tadi. Dan maksud di sini sama ya, la ruqyata anfa, kecuali untuk 3 ini. Tapi di sini dhaif. Ada ulama sahih yang menyebutkan 2 tadi. وفيه إليه قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو همة أو دم يرقى. لم يذكر الأكس العين وهداية سليمان بن داود. Ini juga dhaif. Kalau taman yarqa ini apa maksudnya? Nah, dalam Sahih Muslim penyebutannya 3, yaitu
ain humah namlah. Nah, maka bisa jadi yang dimaksud damin yarqa adalah namlah tadinya. Hanya saja yang ini dhaif. Adapun yang sahih yang dengan lafal namlah. وبه إليه قال قد وفرقه وبه إليه قال عن عبد العزيز بن سعيد قال قال أنس يعني لثابت على أرقيك بريدة رسول الله قال بلى قال فقال اللهم ربنا اسمك بالبأس اشفي أنت الشافي اللهم ربنا اسمك بالبأس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت اشفي شفاء لا يغادر سقما. هكذا قراءة باس لأنه مثل الناس يعني على الوزن, dan ini menunjukkan bolehnya doa dengan sajak apabila tidak ditakallufkan. An-nas, bas. Dan ini menunjukkan bahwa ketika meruqyah maka disebut nama Allah Subhanahu wa taala, Anta Syafi dan sebagainya. Nah, وبه إليه قال عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبينة قد قضيتكم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحوا بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد قال ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل ما كان فيه فلم أزل أمر به أهلي وغيرهم. Dalam hadis ini hanya disebutkan doa ta'awud 7 kali. Dalam hadis yang lain ditambahkan bismillah 3 kali sebelumnya, dan itu lebih utama. وبه إليه قال عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل غفر الله الذي في السماء تقدس اسمك كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا خطايانا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه فيقرأ. Doanya sampai ala hadzal wajh. Adapun fayaqra sampai sebelum wajah ini maka pasti ala hadzal wajh. Amin. Huban itu apa? Huban. Innahu kana huban kabira. Nah. به إليه قال عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمه من التسعير كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من أكل من دمه ومن لم يأكل كتبه فأعلقه عليه. Hadis yang sebelumnya tadi dhaif, adapun yang sekarang ini sahih. Dan hadis ini menunjukkan bolehnya kita berlindung dengan sifat-sifat Allah, karena kalimatillah, kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Salah satu adalah kitab-kitab Allah, dan kitab-kitab Allah adalah kalam Allah, maka itu adalah sifat Allah, sehingga boleh berlindung kepada Allah, boleh juga berlindung kepada atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dalil bagi orang-orang yang menggabungkan jimat berupa doa. Karena di sini Abdullah bin Amr mengajari yang sudah paham supaya mereka hafalkan. Tapi kalau yang belum paham, seperti masih anak-anak kecil, maka ditulis kemudian digantungkan pada dirinya, misalnya di lehernya. Adapun jimat yang dilarang tadi adalah jimat kesyirikan. Kalau menggantungkan ayat Quran atau menggantungkan wirid doa, maka boleh menurut sebagian ulama. Mereka yang berpendapat membolehkan berdasarkan hadis ini.
Nabihi ilaihi qala an Yazid ibn Abi Ubaid qala ra'aytu athara darbatan fi saqi Salamah faqultu ma hadhihi qala asabat imam Khaybar faqala nas usita Salamah wa utiya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanafakhat fiyya thalathana nafahatin famashtakituha hatta sa'ah. Nah, cara meruqyah adalah ditiup atau diludahi sedikit, dan itu dilakukan 3 kali, lebih afdal daripada 1 kali. Nah, وبه إليه قال أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان إذا اشتكى يقول بريقه ثم قال به في التراب تربة أرضنا بريق ببعدنا يشفى سكينها بإذن ربنا. yaqulu biriqihi, beliau meludahkan ludahnya, thumma qala bihi fi turab, kemudian mengoleskannya pada tanah. Jadi 3 yang dilakukannya, membaca zikir atau wirid atau ruqyah, kemudian diludahkan, kemudian ditempelkan pada debu. Ini campuran dari 3, ya, ruqyah atau wirid, kemudian ludah, kemudian debu. وبه إليه قال عن أمه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم قال رجع من أمي فمر على قوم إنهم رجل مجنون مسك بالحديد فقال أمير إما حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء بخير فهل عندك شيء تداويه فرقيته بفتحة الكتاب فبرأ فأعطوني 100 شاة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل إلا هذا وقال مصدق في موضع آخر هل قلت غير هذا؟ قلت لا. قال خذها كالأمر لمن أكل برقية كافر لقد أكلت برقية حق. Bukan salah satu cara meruqyah dengan Fatihah, dan ini adalah ruqyah yang hak dan ruqyah yang batil. Adapun ruqyah yang batil adalah yang mengandung syirik atau yang tidak dipahami. Dan Fatihah ini dipilih karena dia adalah afdalul Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul Quran alhamdulillahi rabbil alamin, itu surat Al-Fatihah, riwayat Hakim. Sehingga tidak harus Fatihah, semua surat Al-Quran bisa untuk ruqyah, sebagaimana Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, semuanya adalah syifa. وفيه إليه قال عن أمه أنه مر قال فرقاه بفترة الكتاب 3 أيام وغدوة وعشية فلما ختمها جمع بساقه ثم كفر فكأنما أنشد من إقامه فأعطاه شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أنه في مسكت. Ya. Kalau di dalam kisah yang lain, yaitu kisah Abu Sa'id, itu dikasih 30 ekor kambing. Kalau yang di sini dikasih 100 ekor kambing dan semuanya sahih, maka ini isyarat bahwa itu 2 kejadian yang berbeda. Adapun cara peruqyahnya sama, yaitu Fatihah dan lamanya 3 hari dan waktunya pagi sore, sehingga totalnya 6 kali diobati dengan surat Al-Fatihah. Maka nama mengsyita min iqal, seolah-olah dia dilepas dari ikatan, artinya sudah betul-betul sembuh sempurna. وبه إليه قال عن أبيه قال سمعت رجلا من أسلم قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من أصحابه فقال يا رسول الله وجدت الليلة فلم أنم حتى أصبحت قال ماذا؟ قال أقرأ قال أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أن تضرك إن شاء الله. Maka ini wajib anti baca setiap pagi dan sore, karena sore itu menjaga semalam, kemudian pagi menjaga sesiang. Maka insya Allah aman ya, selama kita membaca ini dimanapun kita berada, baik di pesantren, di rumah. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan engkau terkena sesuatu, pasti Allah bikin lupa engkau dari membacanya, akhirnya kena juga. Dan saya pernah mengalami ini di pesantren Pelumpang waktu itu, dan dulu Pelumpang itu cowok. Kemudian kebiasaan saya wiridnya adalah dari Riyadhus Shalihin, salah satunya adalah wirid ini.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian malam-malam saya keluar itu tiba-tiba seperti kaki saya itu mengenai duri. Saking kagetnya maka kaki saya lempar. Ternyata ada ular yang menggigit saya dan dia terlempar dengan sebab kaki saya lemparkan tadi. Nah, begitu kaget kemudian teman-teman tahu, akhirnya diperiksa kaki saya itu dikeluarkan darahnya. Kata mereka supaya racunnya itu tidak masuk. Dan ternyata ularnya ular yang berbahaya yang mematikan, ular wuling kata mereka. Karena mereka lihat. Tapi alhamdulillah sampai pagi juga nggak terjadi apa-apa. Sampai selama takbir terhiran-hiran. Cuma dikitukan aja gitu. Karena biasanya mematikan. Dan mungkin Allah a'lam itu karena efek dari a'udzu bikalimatillahi tammati. وبه إليه قال عن أبي هريرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بنذير لدغته أعترب قال فقرأ لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلد أو قال لم تدره. Kalau ini dhaif. Tapi maknanya sama dengan hadis sebelumnya tadi. وبه إليه قال عن أبي سعيد الخدري أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها فنزلوا بحي من أحياء الأرض وقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم نعم والله إني لأرقى ولكن رقى يرقي والله إني لأرقي ولكن استدفناكم فأتيتم أن تضيفونا ما أنا برب حتى تجعلوا لي جعلا. sayembara, yaitu kalau berhasil maka akan mendapatkan upah. وجعلوا له قطيعا من الشعب. Qati'an yakni ba'dun atau ta'ifatan, sekelompok. فأتموا فقرأ عليه أم الكتاب ويكفر حتى برأ كأنما أمسك من إقاله قال فأوفاهم جعلهم الذي شارعوهم عليه وقالوا ابتسموا وقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنستأمره. Dalam hadis ini dia mengatakan la taf'alu. Dalam hadis yang lain mereka yang mengatakan kami tidak mau. Nah, dua-duanya sahih sehingga berarti dua-duanya terjadi. Yang mendapatkan kambing yaitu Abu Sa'id mengatakan la taf'alu. Kemudian sebagian yang lain juga mengatakan seperti itu. وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية أحسنتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. Artinya Nabi belum pernah mengajarkan kepada mereka ruqyah dengan Fatihah. Para sahabat sudah paham bahwa itu bisa untuk ruqyah karena nuzul Al-Quran maupun sifat dari. Akhirnya ilahi qala alhamdulillah qala akhirnya nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'atina ala hidin min al-ard faqalu inna umbitna annakum ji'tum min indi hadha rajuli bi khairin fahal indakum min dawa'in aw ruqyatin fa inna indana ma'tuhan fil buyut qala faqulna na'am qala faja'u bi ma'tuhin fil buyut qala faqara'tu alaihi fatihatal kitab thalathata ayyam khutwatan wa ashiyah kullama khatamtuha ajma'u busati thumma adkhulu faka'annama nashuta min iqali qala فأتوا رجلا فقلت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل فالعمل من أتى برقية تبتلي لقد أكلت برقية حق. Nah di sini penyakitnya adalah ma'tuh. Ma'tuh itu majnun. Jadi ada beberapa kisah yang sebelumnya tadi kan meletuh. Sementara di sini ma'tuh atau majnun. Nah, ini bisa jadi dua kali kejadian, bisa jadi orangnya sakitnya dua macam. Selain terkena meleduh, juga terkena ma'tuh. وفيه إليه قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عليه بيده فجاء بركتها. Al-mu'awwidhat ma huwa?
yang terkenal muawwidzat itu adalah 30. Tapi ada pendapat yang lain bahwasanya muawwidzat itu tidak harus 30, tapi sekadar yang mengandung perlindungan. Maka selain 20 yaitu Falaq sama Nas, juga doa-doa yang lain yang semakna dengannya, misalnya berlindung dengan Asmaul Husna. Ada juga yang menambahkan surat Al-Kafirun termasuk dari muawwidzat selain 30, berarti 40. Maka pendapat ini bagus ya, karena lebih bagus, lebih banyak yang kita baca maka lebih baik. Walaupun fi sunnah, apa artinya? Kina-kino? Bukan. Nah, kita tunda aja sampai tahu besok apa makna sunnah. Ayo, obat supaya kena. Dilakukan besok ya, supaya kamu semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.